Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Secara bahasa, ghafar atau maghfirah itu berarti at-taghtiyah was-sitr ma'al wiqayah min wuqu'i syarr. At-taghtiyah, menutup, taghtiyah menutup, sitr, masih ingat sitr? Membatasi, mengkat, menutup juga bisa. Ma'a wiqayah min wuqu'i syarr, dan wiqayah, menjaga dari terjadinya keburukan, memelihara agar tidak terjadi keburukan. Itu makna maghfirah atau ghafar. Itu bisa dicek dalam banyak buku-buku referensi bahasa seperti Lisanul Arab, seperti Qamus Al-Muhit, seperti Tahdhibul Lughah dan lain-lain, atau Maqayisil Lughah dan lain-lain. Adapun jamaah sekalian, secara istilah adalah meminta kepada Allah untuk satrid dzunub atau taghtiyatid dzunub, meminta Allah untuk menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Jadi menutupi dosa-dosa kita. Dan meminta Allah agar melindungi dan memelihara kita dari keburukan dosa-dosa tersebut. Memelihara dan menjaga kita dari keburukan, dampak buruk dari dosa-dosa tersebut. Bihaitsu la yu'aqib 'ala dzanbi. Maksudnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita karena dosa-dosa kita itu. Faman ghufira dzanbuhu lam yu'aqab atau lam yu'aqib 'alaihi. Faman ghafara dzanbahu lam yu'aqib 'alaihi. Maka barang siapa yang Allah berikan maghfirah terhadap dosanya, Allah tidak akan hukum dia. Ini penting. Kenapa? Dijelaskan para ulama, mari kita simak baik-baik. Amma mujarradu sitrihi faqad yu'aqibu alaihi fil batin. Karena kalau hanya menutupi dosanya, bisa jadi walaupun dosanya ditutupi sama Allah, dia tetap dihukum. Dia tetap dihukum secara batin, secara rahasia. Betul, secara terang-terangan ditutup. Namanya ditutup kan nggak kelihatan, ditutup. Tapi secara batin tetap dihukum. Dibuat nggak tenang, dibuat gelisah, dibuat paranoid, dibuat depresi, dibuat bipolar sama Allah. Tapi orang nggak lihat dosanya udah ditutup. Orang pikirnya orang baik udah. Tapi tetap dihukum secara batin. Jadi ini bukan hanya tentang menutup, tapi ini menutup dan menjaga kita dari keburukan dosa-dosa kita sendiri.
Itulah keterangan para ulama, diantaranya bisa dicek dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra karya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Jadi ketika kita beristighfar, kita harus beristighfar dengan jujur. Sebagaimana pada saat kita bertaubat, kita harus bertaubat dengan jujur. Dan istighfar dengan jujur, tadi taubat kita udah jelaskan dari sisi kejujuran. Istighfar dengan jujur, pada saat kita beristighfar, kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tutup dosa kita, tutup aib kita. Dan bukan hanya ditutup, Allah maafkan. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari keburukan dosa kita tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Karena dosa itu mengundang keburukan kepada diri kita sendiri. Bukankah Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu ada faktor, ada andil dosa-dosa kalian, perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan itu pun Allah sudah ampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Nah, kita minta agar nggak kejadian itu, jamaah. Jangan sampai kita menghadapi masalah karena kesalahan-kesalahan, karena maksiat-maksiat, dan karena dosa-dosa kita sendiri. Baik masalah di dunia, wa na'udzubillah min dzalik, masalah di akhirat. Itu yang perlu kita camkan. Jadi orang yang beristighfar tuh ngerti, ya Allah tutup dosa saya, dan ya Allah jangan ada, atau jangan sampai saya kena keburukan gara-gara dosa saya sendiri. Karena wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena dosa tuh. Dua perasaan ini harus hadir, jamaah. Dan itulah bedanya istighfar kita dengan istighfar para ulama, apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita istighfar cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gak ada ruh sama sekali. Diriwayatkan Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, satu dari 4 imam madhab. Satu dari 4 imam madhab. Orang nomor 1 dalam madhab Hanafiyah, Al-Imam Abu Hanifah. Itu diriwayatkan, wa idza ushkilat alaihi mas'alatun qala li ashabi, kalau ada persoalan dan masalah yang menyulitkan beliau, yang rumit, yang ribet misalnya, beliau langsung berkata kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada murid-muridnya, ma hadza illa li dhanbin ahdathuhu wa kana yastaghfir. Allahu akbar. Beliau bilang kepada murid-muridnya, tidaklah ini terjadi. Ini kok masalah kok pelik banget ya. Ini masalah ribet. Kata beliau, tidaklah ini terjadi kecuali karena ada faktor dosa yang aku lakukan. Subhanallah. Wa kana yastaghfiru. Lalu beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar. Itu nih, ya Allah tutup aib saya, tutuplah dosa saya. Dan jangan sampai saya terkena keburukan dari dosa saya tersebut. Itu Al-Imam Abu Hanifah, jamaah. Al-Imam Abu Hanifah. Antum tahu Al-Imam Abu Hanifah di Ramadan berapa kali khatam? 2 kali khatam sehari.
rahimahullah, seperti Al-Imam Syafi'i, 2 kali khatam sehari. Di Ramadan 60 kali khatam. Begitu ada masalah, ngomongnya begini. Begitu ada masalah, bicaranya begini. Ini gak ada dosa saya. Beliau ngomong sama siapa? Sama murid-muridnya. Beliau gak bilang, ini gara-gara antum-antum nih. Coba ngaku, buat dosa apa kemarin? Enggak. Oh, inilah profil-profil orang yang arif billah, yang mengerti. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kondisinya sendiri. Orang tuh semakin tinggi makomnya, semakin begitu jamaah. Semakin begitu. Padahal beliau gurunya nih. Beliau imamnya. Dan murid-murid beliau juga ulama-ulama besar. Seperti Abu Yusuf, Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Kalau ada masalah, kalau ada problematika pelik, beliau bilang ke murid-muridnya, ini pasti ada faktor dosa-dosa saya. Bukan dosa-dosa kalian. Dosa-dosa saya. Thumma yastaghfirullah. Atau wakana yastaghfir. Lalu beliau beristighfar kepada Allah. Minta, ya Allah tutup dosa saya. Ya Allah, jangan sampai saya kena masalah, keburukan karena dosa yang saya lakukan. Al-Imam Hanifah 2 kali sehari jamaah. Kita 1 juz sehari aja jungkir balik. 1 juz sehari jungkir balik. Dan gak beristighfar sama Allah. Beliau 2 kali khatam sehari. Begini profilnya. Rahimahullah. Ulama kita jamaah. Atau bayangin, ini baru makom ulama, gimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Ini baru Abu Hanifah rahimahullah, 1 dari 4 imam madhab. Makanya ini yang sempat kita sampaikan di bab ikhlas juga, itu mereka meroket seperti itu, bukan hanya sebatas kecerdasan, bukan hanya sebatas kepintaran, tapi amalan-amalan hatinya. Ya Allah, hatinya bersih. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka orang jaga hati. Di samping mereka cerdasnya luar biasa, hafalannya banyak, tapi bagaimana mereka menjaga? Ada masalah, ini salah saya. Lalu beliau istighfar deh. Istighfar. Gak nyalain muridnya. Padahal murid tuh paling enak disalahin. Nyalain murid tuh paling enak jemaah. Nyalain murid, nyalain junior, nyalain anak-anak binaan kita, kan enak. Kita ngerti lah, kita yang bos pasti ngerti itu. Nyalain staff, nyalain orang-orang kecil, paling enak. Kita yang guru misalnya, nyalain murid enak. Kita yang senior di perusahaan, kita yang senior, nyalain junior paling enak udah. Ini salah A, ini salah B, salah C. Kan Imam Hanifah, ada masalah, ya pasti ada andil dosa saya. Siapa di antara kita demikian jemaah? Begitu ada masalah dosa saya. Lalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar diresapi istighfarnya. Ya Allah, tutup aib saya Allah. Bukan kayak kita astagfirullah. Apa astagfirullah? Kemis dong sama Allah. Ya Allah, tutup ya Allah aib saya, ya Allah. Tutup dosa saya. Dan jangan buat saya terkena efek dari dosa saya sendiri. Hindari saya dari keburukan yang disebabkan dosa-dosa saya, ya Allah. Itu yang dilakukan Nabi 100 kali. Antum bayangin gak sih 100 kali sehari? Serangan kita modalnya cuma 3 ba'da subuh, 3 ba'da zuhur, 3 pada asar, 3 pada maghrib, dan 3 istighfar pada isya. Itu pun astagfirullah. Ya makanya beda. Itu membuat kehidupan kita gak berkah. Itu kenapa masalah dan tidak ada solusinya. Kalau masalah ada solusinya jelas, itu tanda Allah sayang sama kita. Itulah Nabi SAW.
Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada kaum, Allah kasih dia ujian. Tapi di samping Allah kasih ujian, Allah kasih pertolongan. Allah kasih jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar dan Allah kasihkan rizki dari arah yang dia tidak duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Tapi kenapa banyak kita nggak bicara orang lain, kita. Kenapa masalah mentok lagi. Jangan-jangan karena faktor ini. Kita nggak beristighfar kepada Allah. Betul baca sayyidul istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Tapi lisan kemana, pikiran kemana, mata kemana udah. Bener sayyidul istighfar di pagi sama sore. Itu istighfar terbaik. Tapi lisan kemana, matanya kemana, pikirannya kemana. Mata ke kanan, pikiran ke kiri. Lisan qomat kamit. Makanya kan sayyidul istighfar artinya a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzanbi faghfirli. Insyaallah nanti suatu saat kita bahas sayyidul istighfar. Itu doa luar biasa jamaah. Orang istighfar tuh minta, ya Allah tolong tutup, ya Allah tutup, ya Allah. Nyesalnya minta tutup, ya Allah. Dan jangan membuat saya berhadapan dengan keburukan dosa-dosa saya sendiri. Jangan sampai dosa-dosa itu jadi bumerang bagi saya. Tolong ya Allah. Itu istighfar jamaah. Minta kepada Allah. Itu Nabi 100 kali sehari. Dan Allah pasti kabulkan. Kalau mintanya begitu Allah kabulkan. Allah kan berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku kabulkan. Aku kabulkan. Tapi kan Allah juga minta kepada kita, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah dalam kondisi yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, "Annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah nggak terima permohonan dan permintaan yang lahir dari hati yang lalai, yang kosong akan makna dan arti. Ghafilin lahin, lalai, nggak fokus. Allah nggak kabulkan. Maka minta agar Allah SWT ampuni kesalahan-kesalahan kita.